Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video terkait fitur-fitur mikrotik yang jarang digunakan ya. Eh, kita sudah berada pada video bagian kedua ya. Jadi di video yang bagian kedua ini kita akan membahas 5 tool ya, 5 tambahan tool yang umumnya jarang dimanfaatkan atau jarang digunakan oleh user ya. Yang pertama itu adalah fitur atau tools IP scan ya. Kita bisa akses menggunakan menu tool ya, terus kita masuk ke IP scan. Jadi tool ini merupakan tool yang memiliki fitur yang sederhana yang berfungsi untuk melakukan scanning atau pemindaian IP address di jaringan yang terhubung ke router. Adapun fungsi utamanya adalah melihat perangkat-perangkat apa saja yang terhubung di jaringan, mengetahui IP address, MAC address, dan jenis perangkat jika terdeteksi ya. Selain itu, tools ini juga dapat membantu kita untuk melakukan troubleshooting saat ada IP konflik. Cara mengaksesnya di Winbox ya, masuk ke menu tools. Kelebihannya adalah kita bisa langsung melihat ya perangkat yang aktif dan sangat cocok digunakan untuk melakukan inspeksi jaringan sederhana dan tidak perlu melakukan instalasi software tambahan ya. Jadi di sini kita bisa lihat, kita bisa cek atau kita bisa melakukan scanning terhadap berdasarkan port ya pada interface. Kita bisa start. Nanti akan muncul host-host yang terkoneksi ya, host-host yang terkoneksi melalui kabel. Setelah itu kita juga di sini ketika hostnya sudah tampil, kita bisa melakukan filter ya. Jadi misalnya range IP berapa saja yang ingin kita batasi ya. Jadi kita bisa membatasi range IP dan informasi-informasi lainnya yang bisa kita akses di sini. Oke, kita cek dulu ya. Di laptop kita kan harusnya sudah dapat IP ya dari si routernya. Oke, laptop kita dapat IP 10.254 ya. Kita akan coba koneksikan kembali ke mikrotiknya. Kita tunggu mikrotiknya sampai terkoneksi kembali. Kita bisa pilih di sini portnya ya, dan kita bisa start. Nah, di sini akan tampil daftar-daftar port yang terscan ya. Setelah terscan, kira-kira informasi yang ditampilkan seperti ini ya. Jadi ada host yang menggunakan IP address 10.254. Di sini juga akan ditampilkan berapa IP address yang digunakan ya. Nah, selanjutnya adalah fitur selanjutnya adalah MAC server ya. Jadi untuk mengakses MAC server merupakan fitur di mikrotik yang memungkinkan kita untuk dapat mengakses router melalui MAC address tanpa perlu tahu IP address-nya ya. Jadi umumnya ketika kita mengakses mikrotik kita ya, itu kita bisa melakukan scanning melalui fitur Neighbor itu karena fitur MAC servernya aktif ya. Jadi fungsi utama dari MAC server ini adalah yang pertama, dia mempermudah akses ke router mikrotik Winbox meskipun kita belum setting IP address, sangat berguna untuk troubleshooting di jaringan lokal. Cara mengaksesnya di Winbox adalah kita pertama scan melalui perangkat ya. Kita bisa scan seperti yang tadi. Nah, untuk fitur MAC server kita bisa akses melalui menu tools terus MAC server. Nah, secara default di sini untuk telnet interface dan Winbox interface secara default dia aktif ya. Dan kita juga bisa lihat ya, interface yang aktif saat ini. Nah, namun kita juga bisa mengatur agar kita juga bisa membatasi ya. Jadi misalnya mikrotik kita tidak ingin kita dapat diakses dari interface Ether 1 ya, atau hanya dapat diakses oleh interface di Ether 5 ya. Jadi ketika kita pindah port di interface yang lain, di sini kita untuk yang opsi all-nya kita disable. Nah, yang kita centang itu hanya Ether 5. Nah, ini kalau kita buat seperti ini artinya ketika kita berpindah ke port 2, port 3, port 4 ataupun port 1,
kita tidak akan bisa melakukan remote ke mikrotik ya, ke mikrotiknya. Nah, contohnya kita akan coba buat new Winbox dulu. Nah, posisinya sekarang kan kita terkoneksi di port 5 ya. Kita coba cek, kita terkoneksi di port 5. Kita akan coba pindah ke port 4 ya. Harusnya kita sudah tidak bisa mendeteksi Winbox-nya melalui MAC address ya. Jadi kalau kita refresh seperti ini. Oke, di sini masih terbaca. Kita coba connect terlebih dahulu. Ya, kita bisa lihat ya. Dia memang masih terbaca, namun kita sudah tidak bisa terkoneksi lagi dengan mikrotiknya ya. Jadi ini sudah terbaca di port 4, saat ini kita aktif. Nah, tapi ketika kita ingin melakukan koneksi ke mikrotiknya, itu sudah tidak bisa lagi. Karena tadi kita hanya mengallow interface Ether 5 ya, yang bisa terkoneksi. Nah, kita akan coba kembalikan interface-nya ke Ether 5. Harusnya sekarang ketika kita terkoneksi ke Ether 5, dia sudah bisa melakukan proses remote ya. Kita connect, login. Ya, sudah berhasil ya. Jadi fitur tadi adalah fitur yang dapat meningkatkan ya. Jadi salah satu fitur yang umumnya digunakan untuk mengamankan mikrotik ya, agar mikrotik kita tidak bisa di remote dari interface mana saja ya. Pada dasarnya di Winbox itu settingannya semua port itu dapat diakses ya, dapat digunakan untuk mengakses interface Winbox ya, dapat melakukan MAC access. Namun ketika kita buat konfigurasinya seperti ini, dia tidak akan bisa diakses menggunakan interface yang lain ya. Jadi untuk itu kita bisa aktifkan agar kita bisa remote dari port mana saja ya. Jadi ketika kita kembalikan, dia harusnya ketika kita connect ke interface Ether 1 sampai Ether 4 dia tetap bisa terkonek. Oke, selanjutnya fitur ROMON ya. Jadi fitur Router Management Overlay Network merupakan fitur unik pada mikrotik yang memungkinkan kita untuk dapat mengakses router lain yang berada di belakang router utama tanpa perlu tahu IP address atau melakukan port forwarding. Fungsi utamanya adalah mempermudah manajemen jaringan multi-layer dari satu titik, remote device yang ada di belakang router tanpa VPN ataupun NAT, semua komunikasi terenkripsi. Jadi cara kerjanya adalah cukup mudah ya, kita cukup klik menu tools, terus kita akses ROMON. Selanjutnya kita tinggal centang enable dan kita tinggal setting secretnya. Misalnya secretnya passwordnya ya. Nah, syaratnya adalah password ini harus sama ya antara mikrotik yang satu dengan mikrotik yang lain. Misalnya kita punya mikrotik ini ya, RB750. Nah, ketika kita ingin terkoneksi ke router yang lain, kita cukup connect to ROMON ya. Jadi ketika kita ingin terkoneksi ke router mikrotik yang ada di belakang router ini, kita tinggal klik pada MAC address-nya connect to ROMON. Seperti itu. Oke. Nah, itu dia akan terkoneksi ke router ini. Jadi kalau ada router lain di belakangnya router RB750 ini, dia akan ditampilkan di sini ya. Jadi karena di belakang router ini tidak ada mikrotik lain, maka dia tidak akan menampilkan output ya. Nah, saya juga sudah pernah membuat video yang membahas terkait fitur ROMON ini. Oke, selanjutnya adalah fitur yang ketiga, yaitu fitur grab ya. Fitur grabbing ini adalah fitur pada mikrotik yang dapat menampilkan grafik penggunaan resource ya, seperti CPU, RAM ya, traffic secara real time dan secara historis ya, seperti CACTI ataupun seperti MRTG ya. Untuk mengakses grabbing kita bisa klik di grabbing, terus grab setting di sini. Kita bisa store every 5 menit ya, dia akan menyimpan informasinya. Terus di sini kita ingin dia melakukan proses perekaman apa ya. Misalnya kita ingin dia bisa mengakses atau bisa melakukan monitoring pada seluruh interface
dan allow address-nya bisa diakses dari semua layanan. Setelah itu kita masuk ke key rules ya, dia akan bisa mengakses semua simple key, terus dia bisa mengakses resources. Oke, seperti itu. Jadi kita cukup mengaktifkan seperti itu, dan kita saat selanjutnya kita bisa masuk ke melalui browser ya. Kita beri password dulu, karena kalau adminnya tidak diberi password itu akan langsung masuk ke webvik-nya. Oke, selanjutnya kita akan coba akses ya. Kita akses 10.1 ke IP address, terus kita masuk ke menu grab. Nah, di sini akan kelihatan ya. Kita bisa monitoring CPU ya. Di sini disimpan secara historis. Kita bisa monitoring CPU, kita bisa monitoring memori, dan kita bisa monitoring penggunaan disk ya. Selain itu kita juga bisa monitoring traffic dari masing-masing interface ya, dari Ether 1 sampai Ether 5 ya. Tergantung sebenarnya konfigurasi yang kita lakukan pada Winbox-nya ya. Jadi kalau kita konfigurasi grabbing untuk membatasi atau hanya interface Ether 5 yang kita ingin monitoring, maka yang tampil di menu sini hanya Ether 5 ya. Oke, kita bisa lihat setelah kita ganti settingannya, itu yang kelihatan hanya Ether 5. Misalnya hanya Ether 5, Ether 4, dan Ether 3 yang ingin kita monitoring. Oke, jadi yang akan tampil juga hanya 3 interface ya. Nah, begitu juga ketika kita mengganti nama dari interface tersebut ya, dia akan otomatis berubah ya. Misalnya ini Ether 5 admin, maka di grabbingnya juga akan berubah. Oke, sudah berubah. Seperti itu. Oke, tools yang kelima adalah tools profile. Ya, jadi tools profile ini adalah tools yang berfungsi atau memiliki fitur untuk melihat penggunaan CPU ya, secara detail per proses. Nah, kalau kita lihat di samping kanan atas ini kan ada penggunaan CPU ya. Jadi ada grafik penggunaan CPU yang cukup kecil. Nah, jadi ketika kita hanya melihat di menu ini, itu kita tidak bisa melihat proses-proses apa saja yang menggunakan CPU ya. Jadi fungsinya seperti task manager ya sebenarnya. Jadi kita bisa melihat aplikasi-aplikasi mana saja yang menggunakan resource CPU ya, resource memori dari MikroTik router board kita. Jadi ini juga dapat kita gunakan untuk menampilkan ya, atau menganalisa ya, apa proses atau fitur atau layanan apa yang paling banyak menggunakan resource dari CPU ya. Jadi kita bisa melihat proses mana yang membebani CPU, dan kita juga bisa melakukan troubleshooting saat router terasa lambat, sehingga kita bisa mengidentifikasi service mana yang boros resources. Nah, kita bisa masuk ke tools, terus kita masuk ke menu profile. Nah, di sini akan tampil fitur-fitur ya, atau service-service yang menggunakan layanan CPU ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada banyak sekali fitur yang tampil, dan di sini ada idle ya. Idle di sini adalah jumlah proses yang tidak dipakai ya. Jadi karena di MikroTik kita ini belum ada konfigurasi apapun ya, hanya konfigurasi IP address dan DHCP, maka CPU idle-nya atau CPU yang tidak terpakainya itu hanya bahkan ada 100% ya tidak terpakai CPU-nya. Jadi tidak banyak resource yang terpakai ya kalau kita lihat dari sini. Jadi hanya seputar Ethernet, hanya seputar Winbox ya, profiling, manajemen, dan lain sebagainya. Oke, itu fitur-fitur 5 fitur yang kita sudah bahas ya, yang semoga saja bisa bermanfaat sehingga kita bisa memaksimalkan penggunaan tools-tools ini, sehingga MikroTik kita menjadi lebih penggunaan MikroTik kita menjadi lebih efektif ya, menjadi kita dapat memanfaatkan tools-tools tadi dengan maksimal, sehingga pengelolaan baik itu resource ya, peningkatan keamanan pada jaringan atau MikroTik kita menjadi lebih meningkat lagi. Sekian, semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.